Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Mari kita buka dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana kami boleh berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Hamba-Mu sebentar akan memberikan renungan firman singkat, supaya bisa menguatkan jemaat dan bisa menuntun jemaat menjadi hidup yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin membawakan satu tema untuk menerima hari ini, yaitu pemimpin yang berhasil. Sekali lagi, tema menerima hari ini adalah pemimpin yang berhasil. Pada suatu hari, saudara, saya membaca sebuah artikel di sebuah majalah berbahasa Inggris. Di situ dikatakan bahwa rahasia keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang biasa dengan luar biasa. Kemudian dikisahkan suatu pengalaman yang dialami oleh Mr. Boswell, pemilik toko perkakas yang modern dan toko perkakas besar di Amerika Serikat. Pada saat itu, Mr. Boswell sedang mencari seorang manajer untuk menduduki posisi manajer di toko perkakasnya yang modern dan besar itu. Lalu dia membuat iklan lowongan pekerjaan. Ternyata respon dari masyarakat itu begitu banyak. Para pemuda-pemuda melamar, dan yang melamar begitu banyaknya, saudara, sehingga harus diadakan screening sangat ketat oleh Mr. Boswell. Dan dari sekian banyak pelamar, pemuda-pemuda yang melamar menjadi manajer di toko perkakasnya, dia screening begitu luar biasa sehingga akhirnya tersisa 3 orang yang menurut Boswell itu pemuda yang terbaik dari semua yang melamar, saudara. Nah, ketiga orang itu bernama Ted, kemudian John, dan Bob. Lalu Mr. Boswell ingin mengadakan tes terakhir untuk memilih satu orang dari 3 pemuda yang layak menduduki posisi manajer di toko perkakas modern dan toko perkakas besar yang miliknya, saudara. Dia menyuruh ketiganya mengantarkan sebuah obeng dengan model inovatif yang terbaru dan sangat canggih kepada Mr. Henderson. Dia berikan alamatnya, yaitu di Maple Street nomor 314. Jadi masing-masing diberikan obeng yang sama, lalu suruh mengantarkanlah ke Mr. Henderson dan mencari alamatnya. Kemudian berpencarlah ketiga orang itu mencari alamat masing-masing. Kemudian beberapa jam saudara Ted menelepon Mr. Boswell di tokonya. Dia katakan, "Pak, apakah betul alamat yang Bapak berikan? Saya sudah cari di Maple Street, tidak ada nomor 314. Apa bukan nomor 413, Pak? Karena di Maple Street nomor 314 tidak ada. Saya sudah cari berputar-putar, yang ada cuma nomor 413. Lalu Ted kemudian pulang kembali ke toko perkakas dan mengembalikan obeng itu. Dia memberikan alasan yang tepat karena memang tidak ada alamat Maple Street nomor 314. Setelah beberapa lama kemudian John kembali dari pencariannya, dan dia mengatakan kepada Mr. Boswell bahwa alamatnya itu tidak tepat, kurang. Karena di Maple Street nomor 314 memang tidak diketemukan, tetapi di blok 1 Maple Street ada nomor 314. Saya sudah cari ke sana, dan ketika saya sampai di sana ternyata di blok 1 Maple Street nomor 314 adalah rumah duka. Tetapi dia tidak putus asa. Kemudian dia bertanya kepada para tetangga-tetangga di sekitar rumah duka dan mendapatkan keterangan bahwa memang betul ada Mr. Henderson beberapa bulan yang lalu tinggal 5 rumah di belakang rumah duka. Ya, jadi semacam gang begitu ya. Lalu di belakang rumah duka itu
ada rumah tempat Mr. Henderson. Tapi itu beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah pindah keluar kota. Kemudian Ted itu melaporkan kepada Mr. Boswell bahwa Mr. Henderson sudah pindah keluar kota. Kemudian ditunggu-tunggu sepanjang hari itu Bob tidak kembali, tidak kembali ke toko. Keesokan harinya Bob baru kembali ke toko dan dia menjelaskan kepada Mr. Boswell. Dia katakan bahwa sama seperti Ted, dia ternyata menjumpai rumah duka yaitu di Maple Street di blok 1 nomor 314 dan dia juga bertanya-tanya pada para tetangga dan juga mendapat jawaban yang sama bahwa Mr. Henderson sudah pindah beberapa bulan yang lalu ke luar kota. Tapi dia tidak putus asa. Dia menanyai satu persatu orang yang ada di komplek Maple Street. Dan pada orang yang terakhir yang terletak di ujung jalan Maple Street, dia mendapatkan alamat yang baru dari Mr. Henderson. Kemudian dia langsung berkemas-kemas, dia pulang ke rumahnya dan mempersiapkan diri. Pagi-pagi sekali dia naik kendaraan, lalu pergi ke luar kota mencari alamat Mr. Henderson yang baru. Dia menemukan rumah Mr. Henderson, kemudian dia menjelaskan kepada Mr. Henderson, "Pak, ini adalah obeng pesanan Bapak." Kemudian Mr. Henderson katakan, "Saya sudah lupa, saya tidak ingat kalau saya pernah memesan obeng." "Iya Pak, menurut bos saya, ini obeng yang Bapak pesan." Lalu Bob menjelaskan spesifikasi dari obeng itu, kecanggihannya, inovatifnya bagaimana. Begitu menarik dia menjelaskan, sehingga Mr. Henderson memutuskan bahwa dia akan membeli obeng itu dan membayar langsung lunas di tempat. Kemudian dia ceritakan semuanya itu kepada Mr. Boswell dan memberikan uangnya. Jadi kalau menurut saudara, dari ketiga pemuda itu, Ted, John, dan Bob, mana menurut saudara yang akan diterima menjadi manajer di toko perkakas Mr. Boswell? Tentu saja semua sepakat akan memilih Bob. Ya. Kenapa Bob itu dipilih menjadi manajer di toko perkakas Mr. Boswell? Karena Bob diberi tugas dan dia menyelesaikannya. Bob memang menjadi manajer yang sukses dan dalam waktu singkat dipromosikan menjadi direktur utama di perusahaan toko perkakas milik Mr. Boswell. Karena Bob sudah melakukan hal-hal yang biasa dengan luar biasa. Seorang pemimpin yang berhasil harus bisa melakukan hal-hal yang biasa dengan luar biasa. Seorang pemimpin yang berhasil tidak membiarkan rintangan apapun menghentikannya dari mencapai sasaran-sasarannya. Ia harus memiliki keteguhan dan kesabaran. Seorang pemimpin yang berhasil harus menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya. Karena seorang pemimpin yang berhasil bukan hanya memulai, tapi dia harus menyelesaikan. Yesus sudah memberikan contoh yang sama kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Dikatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Jadi Yesus menyelesaikan setiap pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dan dia mengerjakannya dengan hal yang sangat luar biasa. Semua yang dikerjakan oleh Yesus adalah luar biasa. Dia membuat begitu banyak mujizat sehingga semua orang melihat dan takjub akan semua yang dia lakukan. Jadi kalau Yesus sudah memberikan contoh pemimpin yang berhasil mengerjakan hal-hal biasa dengan luar biasa dan dia menyelesaikan pekerjaan Bapa, mari kita juga menjadi pemimpin yang berhasil sama seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan menerima hari ini. Biar semua jemaat yang mendengarkan menerima ini, hamba doakan menjadi pemimpin yang berhasil, yang bukan cuma memulai pekerjaan, tapi menyelesaikan pekerjaan, yang bisa melakukan hal-hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.